Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wajib muttasil, panjangnya 6 harokat. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Tanda wakafnya apa? Jim. Jim itu artinya jawaz, jaiz, boleh. Kalau di kitab saya short lam, al waslu aula, lebih baik disambung. Nah, ini perbedaan biasa. Kita wakafkan saja. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, minggu kemarin sudah dijelaskan harus berbeda antara hamzah sukun atau mati dengan ain. Kita bisa merasakan kalau ain itu posisinya di tenggorokan atas, a. Kalau hamzah paling bawah, jadi tak. Nah, jadi nggak ada suara ainnya. Sekali lagi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Cara membunyikan ro ada 2 cara. Yang satu disebut dengan tafkhim, artinya tebal, yar. Tapi tidak alqalah dengan yar, tidak yar, ditahan. Yang kedua tarqiq, tipis. Ya kalau berbunyi mir atau berkasroh ri, asroh ri itu. Kalau ro sama ru itu tebal, tafkhim. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sama halnya juga suara atau alif lam jalalah atau lam dalam kata-kata Allah itu kalau sebelumnya fathah atau dhammah dibaca tafkhim Allah. Tapi kalau berbunyi kasroh atau habis kasroh berbunyi tarkik tipis. Jadi kadang-kadang kalau belum mengerti ilmunya, khususnya kayak misalnya selevel Hilman, ya kadang-kadang lupa kalau bismillahi bener, begitu bisa fillah jadi filloh kadang-kadang itu karena tidak tahu ilmunya. Makanya ini juga cara membacanya harus pakai tajwid. Dasarnya adalah alladzina yatluna kitaballah haqqa tilawatih. Jadi dengan memang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu tajwid itu wajib. Tapi tidak wajib ini bacanya tarqiq apa tafkhim, yang penting benar gitu. Ada ilmu membaca Al-Qur'an namanya ilmu tajwid. Berarti mempelajari ilmu tajwid wajib. Cuma tidak harus paham ini namanya idgham apa idhar, tapi cara membacanya benar. Sekali lagi,
wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana Allahu aliman hakima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Kalau membaca Quran memang syaratnya secara kebenaran yang sempurnanya tidak boleh bertanafus atau mengambil nafas sebelum berhenti gitu. Wah, kita kalau lihat-lihat anak-anak yang belajar kiroah atau kiro atau tilawah kadang-kadang ambil nafas berhenti dulu dan nggak boleh sebenarnya itu. Ya dari sini kalau dalam lomba ya termasuk kategorinya salah besar. Maka kita ambil nafas, dan kalau kira-kira nggak kuat lebih baik diwakafkan dengan terpaksa dengan disebut dengan wakaf darurat. Wakaf darurat pun nanti sebaiknya juga berhenti jadi ada wakaf dan ibtida. Kalau wakaf itu berhenti, ibtida itu mulai, mestinya di kalimat yang tidak tanggung artinya, tidak merubah. Tapi kalau nggak tahu artinya ya repot. Misalnya kita dengar anak-anak kayak Hilman ngaji cuma diulangi ke huruf belakangan tok gitu misalnya. Sering kali itu. Misalnya kata-kata litahkuma bainan nasi bima arakallah menjadi si bima itu. Kan sering kali. Ya karena semuanya kadang ketika tahunya ya namanya orang tidak tahu ya tidak dosa. Yang dosa itu bukan tidak tahu tapi tidak gelem golek tahu gitu. Orang gelem ngaji sila bisa rasa cukup lah gitu. Nah, jadi untuk wakaf sebaiknya memang tidak mengambil nafas. Kita coba kuatkan sepenggalan tadi, tidak bernafas, tarik nafas dulu. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Kalau napasnya nggak terlalu panjang, boleh dipercepat temponya. Yang penting panjang pendeknya itu perbandingan. Makanya bukan bahwa kalau matobi harus 3 ketukan, nggak gitu. Pokoknya panjang ini dikira-kirakan. Kalau matobi atau mat wajib itu yang matobi berarti yang hanya 2 ketukan. Berarti kalau mat wajib mutasil yang 6 harokat ya harus 3 kali lipat panjangnya. Kalau yang mad jaiz antara 2 sampai 5 ya monggo boleh antara mad tabi'i dengan mad wajib di tengah-tengahnya boleh. Nah, ini termasuk inna anzalna itu adalah mad jaiz munfasil yang boleh antara 2 sampai 5 harokat. Jadi 2 ya boleh, tapi sebaiknya ya lebih panjang daripada kalau yang kata-kata kitab itu namanya mad tabi'i, mad yang hanya 2 harokat. Kita baca agak cepat sedikit. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Wala takul lil khainina khasima. Ini khainin ini mad wajib muttasil ya, dia harus sampai 6 harokat.
syarat. Wala takul lil khainina khasima. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Kita kaji maknanya. Wala tahinu, kata-kata wahan kalau diterjemahkan dalam kitab ini, wala tahinu, jangan kalian merasa lemah. Merasa lemah dengan lemah sama enggak? Sami mboten? Ngerasa lemah karo lemah, ngerasa lemes karo anu lemes temenan, beda. Ngerasa kuat dengan orang kuat. Kalau merasa kuat berarti mungkin orangnya lemah tapi dia merasa kuat. Kalau merasa lemah mungkin orangnya kuat tapi merasa lemah. Jadi antara merasa lemah dengan lemah beda. Dalam hal ini kalau merasa berarti unsurnya adalah psikologis, unsur jiwa, semangat. Ada kan ada sebuah ungkapan, perjalanan melaku sing paling abot kanggone wong lanang kuwi perjalanan mengaring masjid. Ana wong tapi bahkan ada di video ya, membawa tabung gas, tabung untuk gas oksigen, mangat ke masjid. Sementara saya ngewakil gede, jog-jogur, orang tekan masjid gitu loh. Itu kan berarti kalau yang badannya besar sehat, ya karena merasa lemah. Melawan lemah apa? Lemah semangatnya. Karena mungkin pemahamannya lah, sing penting itu di sholat. Misalnya begitu kan? Ya betul, makanya ada ungkapan. Nah, perjalanan paling besar, paling berat rasanya bagi orang laki-laki adalah perjalanan menuju ke masjid. Banyak orang-orang yang mungkin badannya sehat, kuat naik gunung, berjalan berkilo-kilo, bahkan berlari sedemikian, nguber bola, bantere pol, berani, kuat. Tekan masjid pirang meter, orang tekan-tekan. Itu kan berarti kan merasa lemah. Dalam hal ini apa? Lemah imannya otomatis terutama. Nah, di sini wala tahinu, jangan kalian merasa lemah. Artinya meskipun janjinya fisikan lemah, tapi juga jangan lokrok gitu. Ayat ini dibahas, dijelaskan dalam tafsirnya adalah terkait dengan peristiwa setelah baru selesainya perang Uhud. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kalian merasa lemah untuk mengejar orang-orang itu. Orang apa? Pasukan Quraisy. Kita tahu bahwa perang Uhud adalah perang yang terjadi perang kedua dalam sejarah Rasulullah. Yang pertama perang Badar. Dalam perang Badar memperoleh kemenangan gilang gemilang, 300 lawan 1000 pasukan Quraisy kafir kocar kacir, kalah total. Sehingga mereka dendam, mereka ingin balas dendam. Beberapa tahun berikutnya dia mempersiapkan berapa ribu pasukan, 10.000 berapa itu, untuk melawan, menyerang, nyerbu ke Madinah yang jauhnya sampai 600 km. Nah, dalam sejarah Sirah Nabawi yang kita ketahui, dalam perang Uhud umat Islam diberi pelajaran oleh Allah berupa kekalahan gara-gara menyalahi perintah Rasulullah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa dari dulu pernah disinggung, ya pokoknya kalau kowe Gusti Rasulullah dan Gusti Allah wis sing ngatur wis genah wis ora usah kakek datang pikir lah bahasa lah
orang bok lah, dia lah. Kita kan begitu kadang-kadang masih. Orang yakin jenengan apa iyalah, lagi mbok kena masih cari-cari celah istilahnya. Tapi kalau orang-orang Islam yang benar-benar imannya benar, takwanya benar, ya pokoknya sami'na wa ata'na wis ora kaken datang kowe. Ya kita pernah diberikan contoh tentang kepercayaan seorang sahabat dalam kisahnya Zulfah sama Zahid. Zulfah sedemikian tadinya sama sekali karena memang pemahamannya sing jenenge bojo kan uli milih. Lamunnya dilamar nang arep ganteng ora kaya kae ya melarat maning genah. Sing luwih ganteng, luwih sugih pirang-pirang. Lagi sing kon lamar sing lamarnya masa wong ora duwe, gandenge ya ora patiyalah. Yang mbok kuwi nolak lapak lah nyong bebel lah, nyong molah nyong nikah karo kae. Tapi begitu dia tahu bahwa wis wong kae nang guling lamar kowe anu diperintah nang Rasulullah. Wah, berarti iki malah sing main langsung bisa balik iki lho. Kita kan kadang-kadang enggak wis ngerti tapi ya lah. Apa iyalah, mbok ora lah. Ini beda memang. Makanya kan kita sering-sering jelaskan bahwa ya seumur hidup sepanjang dunia ini dari Nabi Adam sampai hari kiamat, periode terbaik ya periode Rasulullah itu. Manusianya apa-apanya, khairul quruni qarni. Jadi masa terbaik itu sama Rasulullah. Jadi Allah berikan kemampuan kepada orang-orang yang beriman ya iman sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh, sing munafik ya munafik gitu. Gampang dibedakan lah salah-salah itu dengan bantuan dengan bimbingan wahyu. Di sini dalam perang Uhud ketika kemudian umat Islam mengalami kekalahan yaitu dengan terbunuhnya 70 orang sahabat besar. Bahkan pamannya Nabi yang bernama Hamzah juga ikut terbunuh. Pada dalam hal ini juga Rasulullah bahkan juga giginya rontok 2. Giginya kena. Kemudian Rasul juga terkena sabetan pedang dalam arti jadi pelajaran juga manusia paling hebat ya Rasulullah besi kena. Sing ana wong kebal-kebal gitu kan. Ada itu juga pelajaran seperti itu ya awal itu pendapat orang. Lah iya kan orang kok orang mempan ditembak, orang mempan dipacok kayak gue. Wallahu alam. Tapi jelas Rasulullah dalam perang Uhud terluka. Kemudian apalagi yang sahabat yang gugur sampai 70 orang. Tetapi di sini ada perintah wala tahinu fitu. Kamu jangan merasa lemah. Ayo kejarlah. Ini ceritanya bahwa oh ya sebenarnya kita lanjut dulu. In takunu ta'lamuna, kalau kalian merasa sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga orang kafir ya perangnya merasa sakit. Mana sih yang perang tidak merasa sakit? Dalam arti bukan sekedar fisiknya sakit. Perang kan menghabiskan banyak energi, banyak biaya, banyak tenaga, banyak harta korban. Ya sakit secara psikis, ya fisiknya juga mungkin ada yang terluka, ya mungkin ada yang ditinggal sakitnya karena ditinggal mati oleh keluarganya dalam perang dan sebagainya. Kita lihat sekarang misalnya peristiwa yang menimpa di daerah saudara kita di Palestina, di Sudan kayak gitu kayak apa gitu. Itu kan ya. Tetapi di sini Allah mengatakan kalaupun kamu misalnya merasa sakit, mereka juga sakit pada baik dan jani. Tetapi bedanya, nah gue watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu bisa mengharapkan sesuatu dari Allah sedangkan mereka tidak mempercaya orang. Kan bagi orang Islam yang namanya dijelaskan dalam surat-surat sebelumnya kemarin ada penjelasan bahwa orang-orang yang pernah mati syahid terbunuh dalam medan perang membela agama Allah malah kepengen urip maning kepengen mati maning ya gue. Artinya bagi orang Islam hidup atau mati itu tidak jadi persoalan. Sehingga tidak ada takut mati, tidak apa istilahnya perang langsung mati kok priwet tidak. Nah, bagi orang Islam prinsipnya ya kalau hidup di dunia kariman, hidup ya harus jadi orang yang mulia. Kalau ternyata tidak bisa hidup alias mati ya mati syahid. Pilihannya jadi duanya bagus semua. Maka kalau orang-orang Islam yang memang sudah bisa meyakini mengamalkan ini, seorang perang ya ayo orang masalah kayak gitu. Ini. Nah ini ceritanya bahwa orang-orang kafir Quraisy tadinya yang ikut dalam perang Uhud kan niatnya balas dendam, mau kalah, perang Badar, habisin bayu. Tapi karena Allah yang membolak-balikan hati ketika pasukan Khalid bin Walid sudah mengalahkan pasukan pemanah, kemudian ternyata orang-orang mukmin atau para sahabat melarikan diri menyelamatkan diri, termasuk Rasulullah juga ikut melarikan ya
menghindari pertempuran langsung karena memang sudah terdesak, itu orang-orang kafir merasa dibuat oleh Allah, jelas dibuat merasa wis marem, wis lah, wis yo balik. Tetapi begitu mereka sampai Mekah, mereka ngungun, nyesel lah. Kenapa mau di sekalian bayar, kan tujuannya kan membunuh Rasulullah. Baru ada isu atau apa, pokoknya merasa marem, merasa menang lah. Tapi sesamanya di Mekah mereka merasa nyesal. Akhirnya ayo balik maning lah. Bersen gawe lah. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Maka kemudian Allah perintahkan, wala tahinu fibtiul kaum, kalian jangan merasa lemah, meskipun mungkin ada yang jelas kan banyak yang tidak meninggal, banyak yang terluka-luka. Ya bahkan kalau kita pelajari kemarin sebelumnya ketika kita membahas tentang perang Uhud, sebenarnya kan awalnya Rasulullah pemikiran sendirinya adalah bertahan di Madinah. Tetapi bocah-bocah sing nom-nom ora, kita keluar dari Madinah. Kita akhirnya kebukit-bukit. Kalau penjenengan tindak ke Madinah, ya antara daerah Uhud sama Madinah mungkin sekitaran berapa, kalau naik mobil naik bis sekitar setengah jam apa ya. Ya dia agak jauh kan, agak jauh. Ya. Tuh, nah kemudian orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar merasa kepengen ikut perang, maka urung marem lah gitu. Maka kalau sebagian yang merasa aduh jan lagi sini larang banget pada sini, tapi begitu ada perintah walatin, kalian jangan merasa lemah, mereka juga sakit tuh, ayo mangkat, akhirnya dikomandi sama Rasulullah, ayo mangkat maning gitu. Ya lagi itu baru pulang perang lagi luka-luka capek, bahkan ada yang ceritanya kalau di perang Uhud kan ada yang bapaknya mati, kemudian ibunya maju mati, anaknya mati gitu kan, saking semangatnya. Nah, itu. Jadi di sini akhirnya Rasulullah dengan para sahabat kemudian berangkat lagi untuk menyongsong, katanya mereka akan balik maning gitu. Tetapi kemudian tidak terjadi perang susulan. Disebut dengan perang apa tadinya. Jadi sahabat dan para Rasul dan para sahabat sudah berangkat untuk menyusul rencana orang-orang kafir Quraisy yang akan kembali menyerang setelah tadi merasa menyesal tidak dihabiskan. Tapi kemudian Allah masukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Nah, ini memang kelebihan yang Allah berikan ketika kita itu seperti kita bisa mencontoh seperti Rasulullah, orang Islam bisa mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Kelebihannya adalah Allah berikan rasa takut ke dalam musuh-musuhnya. Pertanyaannya sekarang masih apa enggak? Orang Islam sama orang Israel akan kan, karena memang ada sebuah hadis yang sangat populer, yaitu Rasulullah pernah mengabarkan bahwa pada suatu masa sayati alaikum zamanun tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qasatiha, akan sampai suatu masa umat-umat non muslim war ngrubuti wong Islam kaya dene prasmanan. Wong Islame dadi prasmanan, wong non muslime dadi sing arep mangan prasmanan. Artinya apa? Wong Islam ora bisa ngapa-ngapa. Prasmanan wis pitike wis digorengnya meneng bae. Ora ngomong luwat ya ora bisa, meneng bae. Ora bisa ngapa-ngapa. Maka pernyataan ini tentu membuat sahabat yang ada yang mendengar heran, gumun. Karena kan selama itu ketika Rasulullah ada ini perang sing kecerita zaman Rasulullah masih hidup, perang terdesak mengalami kekalahan, banyak tewas kan hanya di perang Uhud. Lainnya wis perang Badar, perang Khandaq, perang apa bae menang terus. Sampai-sampai muncul pendapat di kalangan orientalis atau orang-orang musuh Islam disiarkan dengan pedang. Taklukan kamu. Lah kok di tengah-tengah kondisi seperti itu bahwa orang Islam selalu menang terus, hanya di perang Uhud saja muncul ucapan wong Islam bakal kaya prasmanan, orang bisa ngapa-ngapa. Ya tentu gumun sing ngrungokna. Sehingga muncul pertanyaan, amin kilatinah no yaumin ya Rasulullah. Apa karena waktu itu mben gue jumlah wong Islam setitik? Ora, bal antum kasir.
Wong Islam mayoritas Indonesia 90%. Dunia berapa miliar, hitung-hitung umpamanya gitu. Walakin aku musaun ka wusaisel, tapi ya gue masalah. Kayak tapi mau umpruk loh. Kayak umpruk. Umpruk gue ngerana angin kang idul, ya milih ngalor. Ana banyu milih ngidul, melu idul. Cara mbau nyebut gue pelon. Pelon itu apa? Uripe mung melu. Istilahnya lagi tren. Nah, sing penting tren. Melu men keren kira. Enggak punya pendirian, enggak punya pengetahuan, enggak punya pendirian. Lah, pada saat yang sudah demikian ketika orang Islam enggak punya kekuatan apa-apa lah wis. Ya, kadang-kadang ya saya ya minimal ya adaful iman lah, misalnya dia masih ada imannya, jangan sih imannya orang babar belas. Itu ya akhirnya jere katakanlah kayak Indonesia mayoritas orang Islam, negara paling sugih sumber daya alami, tapi utangnya akeh banget. Ini kepriwe? Yang negara paling kaya kok ya masyaallah. Kalau orang yang tidak pernah atau orang-orang yang mungkin tidak tinggal di Indonesia, kemudian tinggal di Indonesia setengah tahun, wah Indonesia paling kepenak, ngarep betah nang kene. Orang-orang bule pada betah. Saking indahnya coba dari segi udaranya nggak pernah ekstrim, paling ya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, sedang-sedang saja. Tongkat kayu dan batu dari tanam. Tapi kadang-kadang apa karena gara-gara lagu gue apa kemudian orang terilhami asal wis madang wareg ayam apa ya? Lah kan lagunya bukan lautan hanya kolam susu, wis lautan banyune susu kabeh. Tongkat kayu ya bles dari tanaman, cukup menghidupimu asal wis urip ayem kowe. Perkara ngambil kayak apa busur surga ora kepikir gitu. Ini karena itu maka ketika orang Islam itu sudah demikian meskipun banyak nggak punya daya apa-apa, lah ini masalahnya terusnya Allah wala yaqdifunna fi qulubi ru'ba'an antuwikum wala yansi'anna fi qulubi ru'ba'an antuwikum. Kalau Rasulullah. Ketika sudah begitu umat Islam ya memang juga nggak punya kemampuan apa-apa, akhirnya rasa takut yang tadi zaman Rasul tadi orang-orang kafir Quraisy lah nyuar perang tapi jangan kita terima habis kalau kamu jangan wedi gitu loh. Maka saya pernah jadi guru SKI secara guru Islam, ada istilah perang zaman sahabat itu disebut dengan perang Datus Salasil. Datus Salasil gue tentara musuh Islam dijiret rantene sikil karo sikil ngono nyambung. Karena apa? Jenderalnya ngerti, kene kalau dijerat gue masih kabur. Lah ya makin susah untuk lari ya banyak keskalahan total perang Datus Salasil. Jangan lupa di mana itu. Itu apa? Karena memang Allah menaruh rasa takut fi qulubihim aduwikum itu. Jadi orang kafir Quraisy walaupun berapa 10.000 apa ya mengepung Madinah apalagi dalam perang Khandaq itu berapa ratus ribu itu sekutu berbagai macam perang Ahzab berapa suku kompak kabeh ngepung orang Islam. Tapi akhirnya di samping sama Allah diberi rasa takut juga dibantu oleh tentaranya Allah. Tentara Allah kan macam-macam, bisa angin, bisa banyu, bisa apa pasir, apalagi malaikat gitu kan orang keton gitu kan. Ya burung ababil. Tetapi yang jelas kalau kita sudah menjadi orang seperti tadi kausain sail, kalian ada seperti buih umpruk seperti buih balam banjir, maka Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh Islam. Akhirnya lah gampang Islam tuku bae tuku largane murah. Sekarang bukannya slogan berani tak maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar bela yang bayar. Siapa sing bayar ya sing terpilih ya gitu tuku bae tuku lah murah regane. Itu kayak seperti umroh seperti itu. Maka akhirnya dicabut rasa takutnya, umat Islam gampang disetir, gampang diatur, lalu kemudian yang paling parah adalah diberi penyakit yang namanya wahan. Nah, wahan ini diantaranya di sini waladahinu, penyakit lemah. Tapi kalau ketika Rasulullah bersabda wa mal wahnu ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, apa sih Rasulullah penyakit wahan itu?
kayaknya nang dunia kedokteran urung tahu krungu kan penyakit wahan. Jenengan pernah dengar belum di kedokteran kan nggak ada. Adanya kanker, prostat, jantung, urat, panu macam-macam. Penyakit wahan kok dari ngonten Pak dokter belum ngerti, jangan-jangan dokter yang sering meriksa kita nggak tahu juga kok penyakit wahan. Kecuali dokter yang ngaji gitu kan. Coba nek panjenengan periksa dokter Marwanto apa Marwanto panjenengan napa nirang penyakit wahan apa mboten nek. Dokter sing ngaji ya ngerti hudune. Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Niku penyakit jenenge penyakit wahan. Berarti obatnya orang kang dokter kowe. Oh, dokter kula seneng penyakit wahan iki dok lah. Apa sih penyakit wahan? Niku kula jan seneng banget di dunia kula wedi mati lah. Oh ya ki obatnya aspirin ya ora lah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi pokoknya jenenge mati anggaran siksa kubur, ana siksa neraka. Lah ora wedine mati gitu. Lagi nyung aduh. Tapi yang lagi ya bahasa nyung mati lah. Tapi anggaran krungu khayala sholah ora wedi ora lah. Ngomong kok bukan ora wedi. Oke, ya wahan, penyakit wahan itu. Maka oleh Dr. Salah juga dijelaskan diantaranya kata-kata wahan adalah satu merasa lemah. Merasa lemah yaitu yang gampang sering saya sampaikan merasa balungnya cilik. Lah nyung ngono iki lah, nyung ana ora bisa nyekolah aku lah, nyung ora bisa sekolah wis lah, semua ya. Anaknya melu baik ya wis lah dene kae ora sekolah ya mangan lah. Malah ditambah-tambah Allah kaya anaknya dadi sarjana orang dadi bakul cilok. Ya tambah-tambah. Kan banyak itu orang yang beranggapan gue ngapa sekolah dhuwur-dhuwur kalau akhirnya cuma jadi bakul cilok atau sekedar jadi apa gitu. Banyak kan, kita masih banyak orang-orang kita. Dan utamanya kita kebanyakan merasa lemah. Merasa bahwa orang mampu. Padahal kan kemarin sudah ketika dalam kita membahas masalah hijrah luar biasa. Banyak sekali. Ya kalau kita tidak mampu secara finansial, ya semangatnya lah. Nah, kowe si bocah isin nopo kudu semangat. Nyong ora bisa mbek kuat dalan rek, mesti anak kae dene kae pirang-pirang. Mestinya kan begitu. Bukan malah lawis layana wis ora sekolah lah wis nopo cukup tamatan metesek ora apa-apa lah. Dene kaya urip karuan. Yang namanya manusia kita harus meyakini bahwa selama dia rezekinya belum habis tidak akan mati wis pasti gue. Lah kan iya kan? Maka kalau ada orang meninggal ditanya penyebabnya apa, sing paling bener jawabannya jatah umure wis entek. Kan sebenarnya man lam yamut bi sayfin mata bi warihi final mautu wahid. Sapa sing ora mati karena nang perang sabet pedang, ya mati karena liyane. Kabeh yen mati. Takui nang apa jantungnya mandeg ya kena wis pol umure. Catane paling jawaban yang paling tepat umure wis entek. Dan gak ada rumusnya bahwa sing tua sing mati di situ. Ora rusak. Nom ya mati, bayi ya mati, ngerokok ya mati. Maka kalau ada orang mengatakan aja merokok kok bisa mati. Oh, ora bisa merokok wis. Oh mbahku ngerokok umur 150 tahun malah nggak bisa. Tapi kalau sekarang malah bahkan itu ada video mengatakan wis merokok itu malah janus ibadah gue Allah kecerek aja Masya Allah. Ya ini artinya ya maka dalam ayat ini yang kita bisa ambil pelajarannya wala tahinu fi ibtighail qaum. Jangan kamu merasa lemah. Di hubungan dengan hadis lain kan juga pernah dulu. Apa itu? Al mu'minul qawiyyu khairun min dhaif wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Sing otos jaluk tulu tapi aja ngalah merasa lemah. Merasa kuat semangat lah. Ya namanya kita mengejar musuh perang, mereka sakit, kamu sakit, mereka juga sakit. Maka kalau kadang-kadang kita bergaul dengan orang-orang yang hidupnya bahasa Jawanya kedunyan, sing domona mesti penak ya, ayo. Kaya kepenak ya. Orang alami Jawa. Tapi kalau kita orang sudah ngaji diberitahu bahwa hidup ini orang anak kepenake anggar ora bisa syukur ora bisa sabar.
Sugih kayak apa? Saya tadi malam ada lihat video duit tumpukan 100.000 bilang 100 miliar ya, harus triliun. Masya Allah. Ceritanya katanya itu dikorupsi. Sebenarnya itu uang taspen tabungan asuransi pensiun pegawai negeri. Pegawai negeri kan dipotong jane nggo dari komponen gajinya dipotong nggo ngemben anggar pensiun diwehi pesangon awal nggo selama hidupnya. Dikorupsi wong nganti kerugiannya triliun. Masya Allah, buta ketemu. Itu yang korupsi mesti mikir nyong ge duit udah pakai kepenak kayak gue kan ini. Ya pastilah orang yang korupsi kan hanya berpikir bahwa kalau saya uangnya banyak mesti hidup saya enak kayak gue kan. Perasaannya kepenak perasaannya. Ya padahal ya janjinya kalau dipikir-pikir presiden kalau rakyat pada mumet lah. Sing menyebabkan mumet beda-beda. Presiden mikirin negara, dewek mumet mikirin orang di beras. Mungkin kucing mumet itu pada bae lah. Lah ya makanya apakah berarti orang yang paling baik adalah orang yang paling kaya? Enggak lah. Zaman Rasulullah semuanya juga ada kok. Maka kita ngaji diberitahu, kowe aja gawe ngangen-angen jare sing kepenak wong liya terus. Penak kaya yo enggak kaya. Zaman Rasulullah sing ora ndek omah ya pirang-pirang. Sing ngemis ya anak, sing mriyang ya anak, sing sugih pol ya anak, sing munafik ya anak, kayak gitu ada semua sampai kapanpun. Tentu kita berkeinginan seperti orang-orang yang apapun kondisinya kita berharap seperti sahabat Rasulullah yang baik-baik kan gitu. Sugih ya kayak Abdurrahman bin Auf. Melaratnya ya kayak Miki siapa kayak sama Abu Hurairah, kayak siapa sing orang di rumah orang di panganan sering ganjil watune ya tapi ya tetap imannya kuat kan gitu. Nah ini lanjutnya kalau bedanya tadi orang-orang kafir itu tidak punya pengharapan sama Allah. Kenapa? Mereka merasa ya urip ya wis ngurmati rampung urusan sehingga nang dunia mumpung isi urip sepol-polane orang mikir pelanggaran udi apa ora haram ora halal pokoknya nunggu nang dunia tok ya. Mati ngesuk orang bakal menyat mani orang kayak jatuhnya gitu. Jadi orang-orang kafir bedanya itu dengan orang-orang beriman. Orang beriman itu justru menganggap bahwa dunia itu adalah sebagai awal. Begitu dunia ditinggalkan masuk ke alam berikutnya gitu. Dan di sana justru lebih heboh lagi, lebih berlari karena udah gak ada kesempatan untuk berjuang. Ini ibadahnya watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya pengharapan kepada Allah sementara mereka tidak punya harapan, tidak bisa. Nah, ini orang percaya kok. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Tadi diterjemahkan kalau kita tinjuan bahasa karena kan biyen misalnya kuntu fakiron biyen nyong melarat. Biyen, tapi kalau ini dinisbatkan kepada Allah, ya Allah tidak ada perubahan. Dari zaman dulu sampai kapanpun ya Allah begitu, gitu perbedaannya. Maka ya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Al-Quran tidak hanya sebatas hanya bahasa saja. Kalau tinjuan bahasa bukan tinjuan akidah. Jadi karena fi'il madi kok biyen sing sorak misalnya kuntu zahiban ila Jakarta fi syahril madi nyong bulan wingi nyong ke Jakarta jika ora nah itu kan nanti gak bisa begitu. Ini tinjuan pemahaman akidah. Allah Maha tahu Maha bijaksana. Yang jelas berkali-kali disampaikan Allah misalnya menentukan seseorang seperti apa itu atas ilmu dan kebijaksanaannya, bukan berbuat dolim. Kadang-kadang kan kita sering ngalu-alah protes sama Gusti Allah. Katanya Allah ora temen Gusti Allah lah. Kayak gitu. Kan sering kadang-kadang merasa begitu. Tapi kalau kita orang-orang yang sudah memang mengaji, sering disampaikan aja gawene berburu sangka maring Gusti Allah. Pastilah Allah menentukan sesuatu dengan kebijaksanaannya yang terbaik buat hambanya. Lalu ayat yang ke-105, inna anzalna ilaika, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, Alkitab. Ini juga tadi dibahas sepintas bahwa kita ketahui ada beberapa redaksi kata-kata yang dipakai untuk kata-kata turun atau menurunkan dalam surat Al-Qadr sama dengan ini ya, inna anzalna.
Tapi di ayat lain ada wa Qur'anan farqahu lidzakur wa muksin wa nazzalnahu tanzila. Ada wa nazzala. Itu tujuan bahasa berbeda-beda. Maka para ahli tafsir memahami bahwa turunnya Quran itu 2 kali. Turun pertama dari Baitul Izzah. Baitul Izzah ya gunung dilangkung gunung Gusti Allah ke langit dunia. Lauh Mahfuz apa sebutannya yang sekaligus. Ini inna anzalna sekaligus. Tapi kemudian dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ke Rasulullah itu diturunkan bertahap berangsur-angsur selama lebih 23 tahun. Itu pakai kata nazzalna. Jadi inna anzalna Qur'an Arabiyyan inna anzalnahu kayak ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu yang sekaligus gitu. Ya, itu ilmu gaib lah, barang gaib. Tapi yang jelas secara historis, secara bersejarah yang sampai kepada Rasulullah itu bertahap seayat sesurat bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Inna anzalnaikal kitaba litahkuma bainan nas, untuk kamu menghakimi antar manusia bima arakallah, dengan hukum-hukum yang telah Allah perlihatkan kepadamu, Allah kasih tahu kalian kamu wahai Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu bukan, kalau tadi oleh Dr. Sawa dibahas, bukan sebagaimana hakim dalam arti yang memberikan kuliah hukum, menerangkan hukum-hukum, hukumnya begini, tetapi sekaligus juga menetapkan hukum. Ini di sebab turunnya itu ada, ini ayat ini berkenaan dengan seorang munafik, orang Islam tapi munafik. Kan jadi istilahnya kan orang munafik kan orang yang bersyahadat tapi Islamnya lahiriah, bernama Tokmah bin Surek, apa sahabat tadi itu. Jadi karpe Surek itu dibela ya. Wala takunil khainina khosima, jangan kamu menjadi pembela orang-orang yang khianat tuh. Surek itu mengadukan orang Yahudi janjane dheweke sing salah tuh. Sekarang kan di dunia banyak salah orang bener yang ngakunya bener kabeh, mbok. Pokoknya ngakunya bener lah. Sekarang ada kasus lagi rame, kasus ijazah palsu, kasus Presiden Jokowi. Kabeh kan nggak merasa bener. Ya yang berkasus saya pembelanya Jokowi yang mengaku merasa Jokowi yang bener, pembelanya Dr. Tifa dan sebagainya ya merasa kan bener kabeh. Tapi sebenarnya kasusnya banyak kasus ada orang yang salah tapi dia ingin dibenarkan, bener nggak? Jadi dia salah tahu, tapi nyong ngomong ya lu marah bener dewek. Itu sejak zaman dahulu sudah ada orang-orang gumun. Jadi ketika kira-kira kalau panjenengan jadi hakim, ana wong kafir, hakim ya lokal lah. Ana wong Islam. Wong Islam ngadu jenengan. Kira-kira ada unsur ya dulurku ya dulur wong Islam. Ada kala proses seperti itu enggak? Ada mbok? Ya itu kalau Nabi Muhammad sebenarnya enggak, ya tadinya seperti Arab seperti itu, tambah kemudian diturunkan ayat ini. Jadi Zurek ini katanya dalam riwayat itu dia pokoknya orang Islam tetapi dia munafik. Munafiknya apa? Ya dia merasa benar padahal dia salah. Dia dititipi besi atau apa. Pokoknya dia ingin oleh Rasulullah dihukumi agar dia dimenangkan dari orang Yahudi, itu kira-kira seperti itu. Maka dengan diturunkan ayat ini akhirnya ketahuanlah bahwa Zurek itu memang orang munafik yang kemudian Zurek melarikan diri. Jadi dia melarikan diri ke Mekah dari Madinah. Terus dia memang nyolong maling. Riwayatnya tadi dijelaskan di Mekah dia lagi cara wong Jawane gasir, itu gasir apa ya? Gasir mau nggih. Ada orang dulu maling mulai dari gasir nggih. Bolongi. Lah kemudian pokoknya pengen mlebu omah ging bolongi omah karo nyolong, taringane temboknya ambruk. Terus mati kurukan tembok gitu. Ini riwayatnya tadi. Jadi intinya di sini adalah bahwa Rasulullah memang oleh Allah dituruni Al-Qur'an sebagai panduan untuk menjadi hakim kepada manusia baik Islam maupun non Muslim waktu itu. Dan tidak bisa orang misalnya karena ini dulur apa saudara apa teman itu mau dimenangkan padahal itu salah, nggak bisa begitu. Maka wastaghfirillah,
beristighfarlah kepada Allah, innallaha kana ghafurur rahima, sungguh Allah selalu maha pengampun lagi maha pengasih. Nah, ini menjadikan pelajaran bahwa ya tadi garis bawahi di awal, prinsipnya kalau Allah jelas-jelas itu sumbernya sudah dari Rasulullah, dari Allah, dan kita yakini itu sudah, kalau hadisnya sudah hadis sahih, ya sudahlah kita berusaha semaksimal mungkin, walau pikirannya masih mempertanyakan tapi hatinya ya memang ya mungkin yang sing urung bisa ngelakoni, tapi ya gue sih bener. Sebab terus terang yang sering saya contohkan, angger ana wong lanang nih, misalnya wong lanang orang duwe iddah, wong wadon ditinggal mati malah idahnya sampai 40 hari. Karena wong lanang nembe seminggu ditinggal mati wong wadon mboten, itu dia mesti di kelamit-kelamit nang ngandel bae ngono, jajal mas ora kelamit tek bojone ben mati urung garing kubure kan wis bojo men mesti iki kuwe. Tetapi kita sebagai orang yang tahu ya jangan kelamit-kelamitaken lah. Karena itu memang dia menjalankan yang boleh oleh Allah diizinkan gitu aja. Karena kalau kita nanti kelamit-kelamit berarti kelamit Gusti Allah ora pas temen di aturan apa ya kan begitu. Ya memang juga dulu kasus bahwa pernah disinggung ketika kita membahas ayat, ada orang-orang beruang istri Rasulullah Ummu Salamah kalau enggak salah. Rasulullah karuan ya, artinya kalau kita merasa ya memang kayak gitu ya. Wah Rasulullah karuan ya wong lanang. Oh, bisa melu perang lah kita kok jare kena ngomong bae. Malah wis kaya gue wong lanang bagane sepikul, kita musuh gendong. Lah katanya ora pas temen gitu kan. Ya wajar lah, artinya perasaan itu muncul. Tapi ketika begitu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kowe aja gawene kayak gue. Gusti Allah wis pokoke umat wis pas banget. Jadi jangan muncul perasaan seperti itu. Kayak gitu intinya. Ya rampung urusannya. Ketika kita akan muncul lagi, jadi ketone yang ora pas, balik maning mengono, balik maning itu kan. Ya akhirnya kan kita keimanan kita tidak mudah menjadikan kita orang yang ragu-ragu. Ini pemahaman juga dari bahwa Allah maha bijaksana, maha tahulah mana yang terbaik. Memang apalagi namanya perang mesti ora kepenak loh, jelas loh. Memang manusia ya cenderung berarti sing kepenak-penak. Tetapi kemudian Allah beritahu, kowe sengit maring kae, tapi orang ngerti loh, mungkin mburine kowe sing luwih apik sing kaya kowe. Lah kan kita jadinya tidak ekstrim. Ekstrim apa? Ngeragi seneng wis nganti ora pikir bukan bener ora. Ngeragi sengit juga ora pikir, pokoknya sengit lah pokoknya apa mau yang apa. Itu sedang-sedang saja, nanti tengah-tengah lah. Pernah ada saya mendengar cerita, bukan seorang santri lah, cerita anaknya teman saya guru matematika, istrinya anaknya ya lulusan SMP SMA negeri gitu. Tapi ketika dia baca Quran kok ketemu ayat, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu yang baik. Boleh jadi kamu senang sesuatu, nyong kepengin banget langsung ketampa dadi nang fakultas kedokteran, nyong seneng banget kali kan ora ketampa kok sengit gagal. Tapi ketika membaca ayat ini, oh ya mungkin dia sing terbaik, beres lah. Dan terus terang pernah saya alami bahwa saya udah pernah cerita berkali-kali, saya lomba tinggal kok pengen banget menang, kaya ngapa diusaha pol-polan, sino nganti memong banget. Tapi barang ternyata kalah ya, oh ya kiye mung sing luwih apik timbang menang. Enteng hidupnya semuanya insyaallah kalau kita bisa mengamalkan hal-hal seperti itu. Itulah barangkali yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan pendidikannya ataupun pelajarannya bisa kita ambil. Pertama, jadi orang jangan merasa lemah. Walaupun fisiknya lemah, tetap semangatnya kuat. Insyaallah mudah-mudahan dengan begitu nanti fisiknya ikut mengikuti. Lah bismillah nyong meriang yang jare pun berobat, tapi sing marang kan berobat wis berobat bae. Urung mari-mari ya berobat. Kemudian kita akhirnya lemes teman, bismillah lah, bismillah kuat nyat nyong menyat. Tapi kalau kita merasa lemah, walaupun awake sehat, krungu dan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mana yo ora menyat iku karena merasa lemah sih lah. Langko bala nyong gitu. Jadi orang harus punya semangat. Moga-moga diwariskan kepada turun jenengan, terutama adalah jangan merasa lemah, jadi merasa semangat tinggi. Ya lumrah sewaktu-waktu kadang-kadang fluktuasi naik turun, itulah manfaatnya kita ngaji, kita saling mendapatkan motivasi dan bisa kita ambil dari manapun. Bahkan ada suatu pepatah mengatakan, walau keluar dari mulutnya presiden nek anu elek ya jadingko, tapi walaupun keluar sekang dubure pitik ndok ya ting ciot niku
bahasanya kan begitu. Kita kan nggak, kadang-kadang kalau yang ngomong presiden, wah disiarkan kemana-mana, seorang pada percaya. Si ngomongan wong biasa-biasa lah, mbuh terus nih. Enggak, kita yang namanya benar tetap benar siapapun yang menyampaikan. Makanya istilahnya kalau ada pepatah, undur makola wala tandur mankola. Ambillah, pikirkan apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Jangan kemudian lah kasih ngomong baru bisa ngelakoni lah. Ya enggak begitu. Jadi makanya kan perintahnya kalau ada orang merasa nyong ora maring ngaji lah nyong bisa ngelakoni, ya salah. Warailah ngaji walaupun jenengan urung bisa ngelakoni. Kan gitu. Perintahlah yang ma'ruf berarti menjenengan belum bisa melakoni. Cegahlah yang mungkar mesti menjenengan bisa urung bisa ninggal. Masih begitu, perintahnya begitu dari Rasulullah. Begitulah kira-kira kajian hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dibuat menjadi seorang mukmin yang kuat fisik, kuat semangat, kuat akidah, kuat segalanya, yang akhirnya berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan jabatan tertinggi adalah radhiyallahu anhu wa radu anhu nas. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Artinya kalau kita ridho, Allah ridho, itulah jabatan tertinggi yang diperoleh, jadi ditargetkan oleh manusia mukmin. Semoga Allah meridhoi kita dan membimbing kita menjadi hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya ada yang mau dipertanyakan, cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.